kawan 102, kembali lagi bersama saya Indah Wulansari di Arut Pods Podcast KPPN Pangkalan Bun. Gimana kabarnya kawan 102? Semoga semakin sehat setiap harinya ya. Dan di episode Arut Podcast kali ini ada yang spesial karena sudah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Filipus. Selamat siang Selamat Bapak. siang Oke, juga. apa kabar ini Bapak Filipus? Baiklah. Baik ya, Ya, alhamdulillah. baiklah. Jadi Sehat Bapak terus. Filipus ini adalah Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Disperindak Kop UKM Kobar ya Pak ya. Ya, betul Betul Betul. sekali. Iya, terima kasih banyak ini Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di KPPN Pangkalan Bun. Jadi Ya. ini salah satu program kami Pak, Arut Pods ya. Jadi itu adalah sebuah podcast nggih. Jadi isinya itu macam-macam, nanti bisa menjelaskan tentang APBN, kemudian tentang tugas-tugas KPPN juga seperti itu. Dan salah satunya yang menjadi concern kita saat ini tentang UMKM Pak. Ya. Ya, karena UMKM itu kan ada di sekitar kita gitu, dan Siap, untuk betul. salah satu pendorong PDB terbesar juga ya Pak ya. Betul. Dan salah satu pihak yang sangat terdampak pandemi COVID gitu ya Pak. Betul. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya seputar UMKM khususnya di wilayah Kota Waringin Barat ini. Ya, Oke. siap. Ya. Oke. Makasih. Kota Waringin Barat ini kan ya luas sekali ya Pak ya, kalau bisa dibilang meliputi 6 kecamatan nggih, 6 kecamatan, ada kelurahan, ada desa juga gitu. Kalau boleh dipaparkan sedikit nih Pak, berapa sih Pak kira-kira total populasi UMKM di Kobar ini? Oh ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang Mbak yang telah mengundang kami dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Jadi tadi sudah perkenalkan, nama saya Filipus Trinwan Doktrino. Saya juga izin perkenalkan dulu, saya silakan, bekerja di Disperindak Kop itu dari tahun 1994. Oh iya. Cukup lama lah. Gitu. menangani bidang koperasi awalnya. Sekarang digabung menjadi pemberdayaan pengembangan koperasi ditambah UMKM-nya. Nah, perlu saya jelaskan dulu sementara secara terkait dengan pertanyaan tadi jumlah populasi. Tentunya yang pertama kita berdiri di atas lembaga koperasinya, Mbak. Karena lembaga koperasi ini salah satu juga dari awal kita banyak anggotanya. Anggota koperasi cukup banyak, beribu-ribu anggota sebenarnya. Nah, di dalam anggota itu sendiri UMKM-nya banyak sekali juga. Terkait dengan pinjaman mereka, salah satu unit usaha simpan pinjam juga di dalam koperasi ada di sana. Kemudian bagaimana simpan pinjam ini juga bisa diusahakan untuk meningkatkan UMKM ini sendiri. Itu sudah jalan. Nah, kita mendata UMKM dari situ sebenarnya awalnya, karena pandemi kemarin cukup besar pengaruhnya, itu kedampakan dari UMKM. Nah, anggota-anggota koperasi ini terdampak juga sebenarnya. Nah, terdampak sektornya. Cuma yang masih bertahan saat itu anggota-anggota koperasi. Kenapa anggota koperasi bertahan? Terutama di sektor usaha koperasi yang di kebun kelapa sawit. Sebenarnya di kebun kelapa sawit itu kan intinya ada plasmanya di sana. Plasma itu kan setiap bulan anggota-anggota koperasi ini kan menerima hasil gitu dari koperasinya, sehingga keuangan itu terus berjalan tiap bulan sebenarnya. Nah, itu nggak berdampak, sedikit sekali berdampak bagi anggotanya, terutama bagi anggota-anggota yang memiliki plasma sawit. Ya, mungkin di masyarakat lainnya yang tidak ikut dalam plasma mungkin banyak terdampak UMKM-nya. Semua sektor, baik sektor produsennya, sektor konsumennya, baik sektor jasanya, semuanya terdampak, ada terdampak semua. Ada terdampak di situ ya Pak. Disitulah Kobarnya kelebihan di Kota Barat ini di situ. Nah, yang lain-lain yang tidak punya plasma tentunya dampaknya ini yang kita lakukan. Bagaimana yang tidak terdampak ini itu banyak sekali. Nah, jadi jumlah itu sendiri saat itu kita evaluasi gitu, kita monitoring, ini kok UMKM banyak sekali yang datang gitu, minta bantuan gitu. Oh gitu, ya. Dari situ
beribu-ribu dampak 2020 dan 2010 Mhm. itu masyarakat kok datang ke dinas minta bantuan gitu. Intinya Oh, di sana. lebih datang ke dinas gitu ya, Kak, Iya, ya? Heeh. datang, saya bikin karena kita harus membantu, itu harus kita Mhm. layani karena kita maunya melayani mereka tanpa apapun gitu loh, dengan prokes yang memang, harus kita siapkan. Karena masyarakat datang ini kan tanpa apapun gitu loh. Nah, kita tetap bagaimana mereka bisa mendata ulang Iya. dan kita apa program itu yang kita berikan kepada mereka, syukur alhamdulillah itu ada program dari pemerintah pusat saat itu, Mhm. yaitu program bantuan bagi pelaku UMKM produktif, Iya. bantuan produktif lah bagi usaha mikro yang Mhm. terdampak. Nah, di situ awalnya saat tahun 2020. Di situ kita memperoleh data yang terutama harus punya izin dulu. Izin Karena usaha. nomor izin berusaha juga belum terpromosikan nomor izin Mmm. perusahaan NIB-nya. Nggih. Saat itu kita mempromosikan izin dari kecamatan gitu loh. Setiap kecamatan kita diharuskan itu punya. Sehingga terdaftar di kami, hampir 5.000 lebih saat itu, tahun 2020. Masuk lagi program, masih ada program lagi, itu program bantuan juga dari produk itu. Kita diminta untuk bisa, membuat data itu sendiri. Nah, itu datang lagi, hampir 5.000 juga, hampir 10.000 lebih lah populasi saat itu, Iya. yang menerima bantuan produktif usaha mikro. Tetapi data itu kita kirimkan dan bantuan itu sendiri langsung ke bank. Artinya Oh, ke rekening lewat masing-masing bank ya dan itu penyalurannya? juga tidak semua, dari data itu tidak semua, karena banyak persyaratan yang harus dilakukan gitu loh oleh UMKM itu pusat lah, Mhm. subsidi macam-macam di sana, di situ tidak semua 10.000 itu yang dapat, karena ada pinjaman kur masih gitu kan, Mmm, mereka tidak mhm. boleh dapat, Iya. ada bantuan sosial yang pernah mereka dapat tidak bisa dapat gitu, karena ini data ini yang kita lakukan. Nah, sekarang posisi 2022 ini kita harus punya program. Saya berpikir kami kemarin di dinas bagaimana rapatnya Mhm. dengan data ini, sayang sekali data seperti ini dan mereka terus-menerus naik kelas gitu, program kita bagaimana mikro ini naik kelas kan gitu. Mhm. Ini perintah dan memang harus supaya mereka bisa bisa berjalan dengan baik. Dengan data ini sampai saat ini kita pilahkan dengan sistem yang kita punya, program yang kita punya saat itu saat ini dari sekian 10.000 itu baru masuk secara lengkap, secara dievaluasi itu baru sekarang posisinya 4.800 lebih. Dari Itu 10.000 itu iya, ya. dari 10.000. Kemungkinan ini data ini yang kita kelola nantinya. Dari 4.800 lebih ini yang Mhm. kita akan kelola. Supaya ini benar-benar data ini dan ini sudah kita verifikasi. Iya. Walaupun SDM-nya, kita peningkatan SDM-nya gitu kan. Mhm. Pertama memang karena ini salah satu akses yang kita inginkan peningkatan SDM, kemudian akses peningkatan terhadap informasi teknologi, kemudian akses peningkatan perkuatan pembiayaan permodalan bagi mereka, Mhm. kemudian yang keempat bagaimana peningkatan akses terhadap jaringan pemasaran gitu loh. Oh, oke. Kemudian Mhm. yang terakhir ini bagaimana meningkatkan, akses kemitraannya. Mhm. Kemitraan ini dengan perusahaan menengah, perusahaan besar, baik swasta maupun BUMN gitu loh. Iya. Maksud kita ke sana, Mhm. supaya ini memang betul-betul nanti 4.000 ini, 800 lebih ini betul-betul ini naik kelas yang mana evaluasi. Ini bertahap memang, tidak Mmm. mungkin 1 tahun kita langsung begitu Iya, kan. langsung. Nah, karena pemerintah memang ada program yang kita inginkan ke sana. Saya kira itu dulu jawaban Mhm. kami untuk sementara, jumlah populasi berapa, tentunya data ini tetap kita perbaiki terus agar nanti data tunggal yang diminta Iya. oleh pusat, ini betul-betul data yang tunggal beneran gitu kan Mhm. di Kalimantan Barat dan tidak bisa kita ingin menaikkan kelasnya di sana. Siapapun nantinya dengan kelengkapan legalitasnya, kelembagaannya bagaimana gitu loh. Iya. Ini yang harus kita kuatkan karena awam sekali bagi mereka, salah satu bagaimana manajemennya mereka juga kurang, kemudian pencatatan pembukuan mereka juga kurang. Nah, Mhm. nanti kita terkait dengan pertanyaan berikutnya lah. Kira Oke. itu Nah, jawaban dari 4.800 itu deh, lebih Pak, ya. dibilang valid ya Valid untuk ya betul. tahun 2022 ini. Ya. Itu kira-kira kalau dibagi segmentasi sektornya itu dari sektor apa aja, Pak?
kita punya sektor, sebenarnya sektor kita ini kita sudah aplikasi kita sendiri ini manual Mbak sebenarnya. Kita tidak langsung link ke pusat, tapi Mhm. linknya ke Kalimantan Barat aja. Kita bersama dengan Kominfo sebenarnya data itu. Mmm. Saya dari verifikasi itu ya dapat data itu. Mhm. Nah segmen pasarnya kita segmen pasar ini kan dari lokal dulu, Iya. antar mereka gitu. Antar Oh, iya, nggih. mau kita nih karena pengaruh 2021 ini kan tidak mudah Iya, gitu. dari Orang ini maunya sudah terdampak, sudah jatuh kan, pembiayaan macam-macam lah. Ini daya beli orang kurang gitu loh. Masyarakat mhm. juga terdampak kan. Tidak hanya UMKM tapi daya beli orang juga terdampak. Nah, ini pengaruhnya besar sehingga peningkatan penjualan mereka menurun terus. Menurun tentunya di Mmm. sana. Apalagi ada kemarin kebijakan tinggal di rumah saja. Oh, iya. Apa namanya bahasa Inggrisnya kayak Yang gitu. PPKM itu ya, Pak, Nah, ya? PPKM kemudian Iya. tinggal di rumah saja. Ini kan kita bantu juga seperti itu, mereka Mhm. juga banyak siapa yang beli gitu loh. Akhirnya Mhm. juga haruskan pakai digital, pakai Mmm. pakai aplikasi lah untuk menjual dari rumah untuk Iya. nasabah gitu. Nah, ini sudah kita lakukan, tapi tidak semuanya terkait itu. Nah, segmen pasarnya serius lokal sendiri di sini, kemudian mereka juga ya menggunakan salah satu antar ke Oh, tempatnya, iya. informasi yang benar saat itu, Mhm. tahun 2020 dan 2021 gitu. Itu yang kita lakukan. Memang tidak banyak yang menggunakan bisa aplikasi. Mhm. Tetapi lewat mereka yang sudah bisa UMKM-nya, saya kira bantu mereka itu untuk bisa kita sosialisasikan juga Oke. bagaimana lewat Facebook, lewat WA, Mmm. ini kita sudah lakukan Iya. sebenarnya. Cuma pengetahuan mereka kan tidak sempat-sempat ini, apalagi mereka karyawan mereka nggak punya ini. Apalagi yang Iya, mikro ini kan tidak punya karyawan, mereka yang membuat, mereka yang ngolah, mereka yang ngantar, kebanyakan susah juga rumah tangga segmennya. ya, Nah Pak, ya, itu, usaha ada rumah juga tangga. kelasnya yang memang dia segmen pasarnya tetap bertahan, dia segmen Mhm. pasar ke provinsi gitu kan, ada cabangnya di sana masih bertahan. Kemudian juga ada pembelian secara online gitu kan Mmm. ke luar provinsi gitu. Iya. Itu segmen pasarnya juga ada, tapi mereka tidak ekspor, tapi ada pesanan-pesanan seperti itu. Karena sudah 19 sebelum 2010 sudah mereka lakukan, tetapi jumlah volumenya berkurang. Dampak juga Mmm. kan dari Iya. mereka. Nah, untuk yang lain saya kira untuk ekspor dan lainnya sebenarnya di luar memang ada hanya Mhm. pesanan-pesanan seperti itu dari luar. Kalau Kira itu segmen pasarnya. yang ekspor sudah ada, Pak, berarti yang UMKM di Kober yang sudah berhasil ekspor gitu dari Seben ini yang jadi bukan heeh. masalah sebenarnya. Kesiapan kalau ekspor ini kan UMKM ini intinya, harus punya apa ya, yang jelas kontrak kerja kan. Kalau ekspor ini Mmm. kan kontrak kerja. Kontrak kerja ini tidak boleh melanggar kontrak kerja gitu. Ini harus kita persiapkan, Mbak. Mhm. Ini sampai saat ini untuk ekspor pengetahuan kami di dalam data kami ini, Iya. data ini, entah di luar nanti ya, Iya. intinya data kami bahwa kami mengetahui data yang kami punya itu penjualnya tidak ekspor tetapi menjual secara pesanan ke luar negeri itu, seperti Malaysia, Dubai gitu, ada, hanya pesanan bukan ekspor karena Oh. Heeh. jumlah yang mereka kirim ini kadang-kadang bisa terbatas. Kalau kontraknya kan harus seperti menetap. Iya, kalau Itu yang ekspor. kita harus rintis juga, Mhm. terutama kemudahan-kemudahan bagi mereka, bea cukainya bagaimana, Iya. pajak bagi mereka. Nah ini bagaimana mempersiapkan cara kerja, bagaimana legalitas produknya ini sampai SNI gitu. Mhm. Ini kan kita PRT, halal, kemudian Iya. BPM-nya, kemudian HAKI-nya, sampai SNI. Kalau ke luar negeri itu kan harus punya SNI-nya, Iya, harus agar ada bisa kontrak ini. standarnya itu Nah, ya, Pak, ya? kita harus nilai itu. Mhm. Kenyataannya juga mereka juga siap saja sama jumlah kuantitinya saya kira ini perlu dibantulah nantinya dari sektor, dari instansi terkait yang siapa saja, BUMN yang apa saja yang kira-kira membantu untuk mereka bisa ekspor seperti itu. Ini Mmm. perlu perlu ada kolaborasi yang antar satu dengan yang lain gitu, Oke. baik lembaga. Nah, sejauh ini Pak dari data UMKM yang sudah ada tadi gitu ya, dari berbagai Mhm, sektor kan ada dari mungkin produksi rumah tangga, kemudian juga mereka hanya menjual barang gitu ya atau mungkin, mhm, produksi jasa seperti itu, mhm. pemberdayaan seperti apa Pak sejauh ini yang sudah dilakukan pemerintah gitu nggih di Kabupaten Kota Waringin Barat kepada para UMKM-UMKM? Seperti biasa saja ya, artinya ada yang biasa yang harus kita pelajari sama-sama. Nggih. Terutama yang perubahan signifikan sekali bagaimana memperkenalkan jaringan pemasaran saya ini.
Sebenarnya mau saya Oh, kejar ke sana. nggih. Kalau mau UMKM kan siap-siap aja untuk produksi Iya. apa, ini siap aja lah mereka. Kalau kita Mhm. sampaikan mereka, kamu nyiapkan ini, ada pangsa pasarnya loh. Yang jadi masalahnya jaringan pemasarannya. Kemudian kemitraan yang mereka jalin. Ini yang Kemitraan ya. kemitraan. Oh, oke. Ini yang kalau masyarakatnya saya kira untuk pelaku UMKM siap saja. Apa yang mereka mau, apa potensi yang harus kita siapkan ke potensi. Mhm. Daerah kesiapan daerah, terutama bahan bakunya siap apa enggak untuk itu gitu loh. Untuk Mhm. terkait seperti itu, saya kira itu. Untuk yang pemberdayaan sejauh ini ya, Pak, ya? Mhm. Pemberdayaannya. Nah, pemberdayaan ini salah satu kita bagaimana ya pelatihan, pendidikan, Oh, oke. pendampingan. Karena tugas pemerintah ini kan pembinaan dan fasilitasi saja. Mhm. Pembinaan memfasilitasi, pembinaan apa yang harus kita bina berarti ada keterbatasan pelatihan-pelatihan orangnya. Sedangkan ini kan 4.000 ini. Iya, Nah, nggak empat mungkin lah ribu kita mau sekaligus ini Iya. bagaimana caranya nih sekalian ikut gitu loh. Tapi ini Mhm. kan ada 20 orang, 30 orang, Iya. 40 orang saja pelatihan dua target, dua 1 tahun kan dua kali pelatihan paling mencapai 100 orang gitu kan. Mhm. Mungkin ada dari instansi lain juga ada pelatihan. Nah, mungkin ini yang sumber daya manusianya yang kita latih. Pertama Oke. terlatih terhadap satu memang bagaimana perizinan mereka salah satu. Kemudian Mmm. termasuk pembiayaan itu sendiri kita undang bagaimana mereka bisa akses di sana. Mhm. Saya terima kasih kemarin juga ada pihak Pegadaian, mengembangkan dari sumbernya, kemudian dari Iya. Pegadaian ngundang kita juga, kemudian PKN juga dari kantor ini juga ngundang UMKM yang terbatas seperti itu. Nah, Nggih. ini yang keterbatasan ini yang harus kita jadikan dulu. Nah, kami tetap berjalan bagaimana pemberdayaan. Salah satu itu, kemudian prakteknya mereka kan bagaimana akses pasar ini. Kebetulan kita Mhm. ini betul-betul melaksanakan bagaimana UMKM Bangkit ini promosinya, event-event yang dilaksanakan. Oh, iya. Salah satu itu pendampingan sudah, Mhm. bikin kelompok-kelompok kami lakukan agar mereka bisa terbantu mensosialisasikan. Ya pengurusnya kita lakukan apa ikut dalam pelatihan ini kemudian menjelaskan ke anggota-anggota mereka masing-masing gitu loh. Enggak mungkin secara keseluruhan kita. Maka kita harus bentuk kelompok-kelompok itu. Salah satu kemarin bagaimana mendukung pariwisata yang kita punya gitu loh. Oh, ya. Yang katanya putih itu bagaimana ini saya Mhm. di mana lokusnya ini kan, lokus pariwisata ini loh, yang UMKM Iya. ada di situ gitu loh. Iya. Nah ini kan ada program Bogoya, Capri Day, kemudian Mhm. event-event kemarin juga ada event Poli Ternaman, kita ikut Iya. MKM, kemudian Bayangkara juga ikut kemarin, Finali kita ikut, kemudian apa, ikut apa Pasar Ramadan juga, Mhm. event-event dari dinas lain kita MKM ikut gitu loh. Nah, kemarin itu seperti itu, pasar rakyat juga kita ikut Mhm. UMKM-nya, walaupun itu dinas lain atau lembaga lain melaksanakan. Termasuk juga event Hari Kobar, gitu kan, event di Iya. Palangkaraya, event pas apa Hari Kalteng gitu, ikut mereka. Salah satu produk itu tidak satu orang aja ikut, tapi bagaimana membawa produk-produk yang lain, baik dari termasuk juga kemarin kami juga ikut gabungan KONI, di KONI Mhm. itu Bank Indonesia yang melaksanakan Oh, di di Palangkaraya. Palangkaraya? Ya, Oh, mengenalkan oke. pembayaran QRIS itu kan secara digital itu Mhm. Bank Indonesia. Oke, kita ikut produk itu juga kita bawa perwakilan-perwakilan baik dari Kumai, Nyamat Kumai, dari Mhm. Pangalada produk apa, yang Kota Ringin apa, kemudian Kupai Batu Bawah atas itu apa. Kita Mhm. bawa mereka di sana agar mereka ini terjadi itu yang diwakilkan untuk jaga untuk mempromosikan itu. Kami akan turun Mmm. tangan seperti itu. Mhm. Sehingga mudahan ada kontrak dagangnya gitu, bukan hanya penjualan, bukan pedagang tapi terjadi kontrak dagang gitu maksud kita, Oh, mengenalkan oke. produk itu bahwa Mhm. Kobar ini punya ini. Iya, Itu aja mengenalkan produk sebenarnya. lokal gitu ya, Pak, Iya, ya, dari iya UMKM terutama kita heeh. juga izin-izinnya harus benar-benar dari Mhm. kesehatannya, dari MUI-nya, dari Departemen Agama, kemudian Mhm. dari Hakinya, kemudian BPOM-nya gitu, tidak campur apa barang di dalam itu mereka lah dinas lain yang kita Mhm. undang untuk bisa meneliti ini ya produk-produk yang mereka jual seperti itu. Oke, nah, kok dari segi pembiayaan ya, Pak, ya, Itu Kak, sebagaimana kita tahu kan, program pemerintah sendiri ada program KUR, mhm mhm, kemudian betul, ada program UMI gitu ya, Pak, ya, betul dan ya. di sini kan juga peran KPPN salah satunya juga mengenalkan program itu. Kalau Oh, UMI kan pembiayaan. disalurkannya melalui Pegadaian seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari dinas nih, Pak, atau dari pemerintah gitu
bisa terpotret tidak sih Pak, UMKM-UMKM yang kira-kira, oh ini sudah mendapatkan pembiayaan, oh ini Hmm. perlu mendapatkan pembiayaan. Nah kalau dari situ kan nanti ibaratnya kita bisa bertukar data nggak istilahnya, kira-kira UMKM yang perlu tapi belum mendapatkan. Nah nanti kita lebih dorong lagi, kita kenalkan lagi produk-produk pembiayaan dari pemerintah, kita ajak kerjasama mungkin dari sisi penyalur untuk mengenalkan itu gitu Pak. Ini Mbak ya, ini perlu terus terang aja saya, Mhm. intinya pembiayaan nih, akses pembiayaan. Iya. Karena kita ingin mempersiapkan dulu Mhm. jumlah, karena kemarin turun penjualan nih loh Pak. Mmm. Kehati-hatian pada Iya. prinsip kami nih, kehati-hatian penyaluran. Jangan sampai nanti pendanaan ini jadikan suatu kemacetan bagi mereka. Saya akan pilih ini data Oh. ini. Kalau sudah siap, dana Mhm. masuk agar berkembang kan jumlah dia ini. Iya. Nah, kadang-kadang kan kita salah sasaran nih kadang-kadang. Ya, bukan dari kami ya, karena mereka langsung mengakses itu dari pembiayaan langsung. Nah, Mhm. data-data ini kemungkinan nanti ada sistem kredit permanen kan, kita bisa Mhm. lihat tuh, oh ini Mmm. langsung kan, Mhm. tanpa ada rekomendasi. Karena kita harus putus kesulitan administrasi ini kan harus langsung kena itu, langsung datang Iya. itu. Cuma dengan mereka langsung kita sosialisasikan, ada kok kur di Bank BRI, ada kok Mhm. kur di Pegadaian kok, Iya. ada yang kur di sini, ada di sini kan gitu. Mhm. Nah, kemudian ada UMI nih, ya, Ultramikro ini ada. Nah, kita hanya mengenalkan itu, biar mereka langsung mengakses. Untuk Iya. memantau itu, data itu, nah sistem ini perlu gitu Pak. Apakah Mmm. data saya 4.000 sekarang ini Iya. ada enggak? Nah, kalau kurang, oh ini dapat, ini dapat. Ini yang ke depan gitu. Mhm. Karena Mmm. tenaga kami ini, tenaga mau akses SDM-nya, akses teknologinya kan Iya. banyak tadi, pembiayaan salah satu item, Iya, bagaimana akses jaring pembiayaan. kemitraannya, bagaimana jaringan pemasaran. Saya kira untuk memantau itu kita mudah aja. Cuma tinggal hanya data-data ini nanti kita lihat dengan data kami, ini yang harus kita bantu lagi gitu loh. Mhm. Nah, mudahnya nanti data ini alangkah baiknya saran kita lewat kelompok saja agar nanti tidak terjadi mereka memantau mana saya kelompok ketua pengurus kelompok ini yang kita undang gitu. Manajemennya Oh, baik. ya, karena ada Kamu kelompok-kelompok itu tadi ya, Pak, iya, ya? karena satu-satu ini kan kadang-kadang pembukuan nggak jelas satu UMKM nih. Mhm. Bukan malas sih, artinya kadang-kadang campur rumah tangga ya. Bukan Iya. wirausaha, hanya pedagang. Kalau Nggih. pedagang ini kan habis begitu udah untuk rumah tangga biaya. Tapi Iya. kalau wirausaha kita cari wirausaha, jiwa wirausaha mereka. Ini Mhm. yang kita dari sekian data itu yang wirausaha berapa sih? Pedagang berapa sih? Kalau pedagang kan udah habis itu udah campur rumah tangga. Besok mulai lagi. Tidak tercatatkan gitu loh. Nah, Mhm. ini yang banyak mungkin ada beberapa UMKM yang kita latih menjadi wirausaha yang mencatat semua pembukuan penjualan terutama produk dia. Sehingga Oh, untungnya oke. berapa sampai nanti membuat suatu neracanya, Mhm. asetnya. Di situ terbaca gitu loh untuk usahanya. Jangan sampai campur ke rumah tangga biaya ini. Sehingga mereka bisa betul-betul kita bisa nilai asetnya nih. Mhm. Sehingga pinjaman dana itu nanti berapa persen dari jumlah aset dia, Iya. 70% maksimal dari aset dia yang punya, itu Mhm. pinjaman dana gitu. Mmm. Iya. Pinjaman jangka pendek atau jangka panjang nih. Situ kalau kelihatan neraca sampai neraca saya bisa baca itu. Kalau enggak hanya pembukaan rugi laba, saya kira belum masuk ke situ lapor Mhm. keuangan. Itu Karena sud harus UMKM itu mhm. punya neracanya. Itu Dari sudah pencatatan berjalan? buku harian ya. Oh, iya. Ada. Kalau buku harian ini kan ada penerimaan pengeluaran tuh. Dari Iya. situ kita rekap, kita pilih mana biaya, mana investasi, inventaris Mhm. gitu. Ini Mhm. disusun pelan-pelan dari untuk mereka gitu. Nah, itu perlu Nggih. dibimbing ke sana sampai membuat neraca itu. Tidak mudah memang. Karena setahun nanti dia berkembang nggak. Dengan bantuan modal ini atau pinjaman modal atau bantuan alat yang dinilai Mhm. harusnya masuk di neraca. Hibah itu misal. Hibah itu kan masuk ke donasi itu kan sumbangan itu masuk dalam neraca gitu. Mhm. Modal-modal sendiri atau kaya yang bersedia. Kalau pinjaman masuk dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di situ harus masuk. Ini di situ kita lihat nanti ini yang UMKM ini loh yang bisa di pinjaman modal ya. Saya yakin karena neracanya ada nih. Iya. Tahun depan terakumulasi dia tahun depan. Kalau pencatatan harian sampai rugi laba saya kira belum. Karena kalau Mmm. rugi laba itu masuk salah satu poin keuntungan di situ. Salah satu Mhm. di situ ada modal dia sendiri, kemudian juga ini dan sebagainya. Nah, sampai sana lah. Iya. Kelompok harus benar-benar dilatih. Kalau enggak ini
nggak bisa ini kebiasaan seperti ini gitu loh. Mhm. Nah akhirnya tinggal data, tapi ini harus kita lakukan. Itu Siapa orangnya gitu loh. sudah berjalan, Sudah Pak? sudah Sudah berjalan sudah ya untuk itu ya? sudah sudah. Oh, oke. Dari sekian persen itu sudah berjalan seperti itu Mhm. pembukaan. Termasuk untuk ini, Pak, kalau sekarang kan sudah, eranya digitalisasi ya, Pak, Mhm ya, mhm. pembayaran sudah mulai menggunakan Betul. digital segala macam. Itu sejauh mana, Pak, kalau UMKM-UMKM di Kobar ini? Mereka sudah banyak sebenarnya, tidak Mhm. seluruhnya sih, cuma ada orang-orang yang memang UMKM yang berjuang secara digital gitu loh. Kalau Mmm, pembayarannya, mhm. kemarin juga ya kita mau pembayaran secara non tunai gitu loh. Ini Ya, perlu sosialisasi lagi lah. nggih. Mungkin ada tetapi ya kemarin baru Bank Indonesia kita ikutin harus kuris ya. Ya, Mungkin dari harus banknya pakai sendiri kris, mungkin ya. sosialisasinya Mhm, begini-begini mungkin buat program itulah. Kalau kami kan di UMKM-nya tinggal mhm. memfasilitasi mereka, ini loh ada program dari bank ini nih bayar kuris gitu, Mmm, pembayaran pakai digital, pembayaran pakai mhm. barcode gitu kan. Ini penjualannya juga pakai barcode dari ada untuk apa, menu-menunya barcode itu, jadi Iya, tamu itu nanti datang tinggal tidak perlu, ini anunya, mana heeh, menu-menu, enggak. menunya. Kita Tinggal maunya di aplikasi, oh ini menu ini, tinggal ya, datang, tinggal masyarakat scan aplikasi barcode gitu ya, Pak, ada. ya? Oh, Kedepannya larinya ke sana sih jalannya. oh, Sudah oke, dimulai tapi kecil-kecilan dulu. heeh. Nanti kita coba kolaborasinya. Iya, Ya, saya punya maunya sistem ini mhm, harus berlaku seperti itu. Saya harus cepat. Kalau enggak mhm, ketinggalan kita. Maka kita iya, lakukan seperti itu. Sampai menu-menunya juga kita linkkan ke kita, kemudian mereka datang ke warung itu sudah tahu mhm, menunya, tinggal dia tempatnya sibuk. Ini menu kan nggak iya. mau juga, itu langsung aja pesan, pesan gitu aja Mhm. sih. Udah Termasuk masuk juga sudah. ini ya, Pak, ya, pengembangan di apa, dimasukkan ke platform marketplace gitu ya, Pak, Oh ya? ya, masuk plus Mhm, sudah ada sebagian juga ada kelompok-kelompok seperti itu yang masuk. mhm. Dan dia tidak dinas kami juga, dinas pangan itu ada juga Oh, pasar iya, di situ yang mhm, produk-produk pangan kan. Jadi ada pangan, pertanian, mhm, pertanian luas, ada pangan, ada perikanan, ada iya, produk dari apa perkebunan, misal pisang, produk pisang, produk ya banyak-banyak Mbak. Dari mhm. dari maggot juga ada, Oh, dari ya integrasi sawit juga ada di sana. Masing-masing punya punya market juga. Dengan perbankan juga ditawarkan juga masuk pemasaran dari bank. mhm, Bank juga ikut ambil bagian untuk memasarkan semua, baik perpajakan juga. Saya kira banyak instansi yang ikut kita ingin mereka pemasaran bukan hanya dinasnya pemasaran tapi iya, juga dari yang lain ikut pemasaran mensosialisasikannya seperti itu. mhm, Biar nanti dari mana langsung ke tempatnya gitu. mhm. Sudah ada sebenarnya. Cuma ya itu tadi perlu perlu menyemangati mereka lagi. Bahwa kita melindungi mereka, bahwa kita memberikan kemudahan mereka, bahwa kita memberdayakan mereka. Ini perlu harus continue seperti itu agar mereka bisa semangat. Petugas-petugas ini perlu diperbanyak saya kira. Mhm. Karena petugas kita juga kita sibuk di dalam administrasi kenegaraan kan, sambil juga melayani, sambil juga melihat apalagi ini banyak sekali UMKM seperti ini. Kalau Iya, tidak membuat lembaganya mereka, mhm. nah Betul. ini harus kita rintis. Kita mempunyai lembaga namanya kelompok pelaku usaha, nanti namanya apa, 3 suku kata gitu. Oh, itu di bawah dinas, Pak, atau Iya, kita oh, belajar ke sana agar mempermudah baik dari SDM-nya, mhm, manajemennya nanti kemitraannya mudah dari instansi atau badan usaha negara, swasta maupun lembaga lain bisa bersama dengan mereka. mhm. Tidak mencari satu gitu, mencari Iya, ini aja sih kami punya gitu loh. Ini perlu diperkuat juga kelompok ini. Ini kan tidak hanya sendiri dinas gitu loh, tapi ini perlu kerjasama yang baik lah. Saya kira oke, ya, Pak terima Filipus, kasih ya. terakhir nih, target terdekat apa sih, Pak, bagi UMKM di Kota Waringin Barat ini? Kalau dari, Mhm, sisi pemerintahan gitu, tadi kan banyak sekali ya, Pak, ya, target mmm, yang ingin dicapai, target mhm. terdekat aja. Saya hanya kenyataan aja lah. Iya, Saya ingin bagaimana masyarakat yang suka gitu loh. Salah satu ini kan masyarakat mau jualan nih, mmm, membuka jualan nih, iya, di mana tempatnya nih, ya gitu. oh, Nah, iya, kemarin karena pemerintah daerah Kalimantan Barat ini sudah keinginan masyarakat juga buka Car Free Day gitu kan target mhm, kita kan, iya, jualan mereka sudah kita data, kemudian ada Persatuan Pelapak Kobal, mhm, kemudian anggota harus daftar ke situ, kemudian beri kartu ID card-nya, iya, kemudian harus ada kontribusi mereka menabung, misalnya mhm, membayar, karena kita ingin mereka bisa nabung juga gitu loh.
pelan-pelan memang ada yang nggak nerima, ada yang terima. Ada yang Ya nggak nerima seperti juga, Pak? seperti itu harus lama dong. Ini kan berapa kali ke Frida berapa minggu ini kan, hampir Iya. berapa 5 atau 6 kali baru Mhm. ini. Nah, ini yang harus itu hampir 200 lebih anggotanya. Kita bagaimana nanti ke Frida ini bisa nyambung ke malamnya, goyapnya. Jadi Oh, iya. seperti jangan sampai 1 jam, 2 jam, 4 jam mereka. Mhm. Maksimal itu jam 6 mulai atau jam 6 mulai sampai jam 9 tutup. Jam Iya. 10. Nah, ini kan volume penjualan juga memang menguntungkan sebenarnya. Cuma coba lanjut lagi ke arah ke dalam, misalnya lanjut lagi bisa nggak malamnya di PP-nya ada Mmm. begoyapnya, bisa pasar Pasar malamnya. malamnya gitu ya, Lanjut Pak, ya? lagi supaya mereka berdagang tuh volumenya. Oke. Target-target seperti itu. Jadi Mhm. mulai dari kecil ini kemudian mereka arahkan, mungkin bisa bertambah lagi UMKM lagi. Oh, Nah, iya. gitu. Selain kita juga ada event-event lain lah dari dinas Mhm. mana kita akan ikut support ke sana. Oke. Itu yang ke depan ini. Iya, berarti Heeh. yang penting saya itu mereka tetap bisa stay berdagang dulu gitu ya, Pak, Iya, ya. Dapat tempat berdagang dulu dan, betul. pasarnya ya sementara memang bagaimana caranya mereka tetap stay dulu lah intinya Iya, seperti itu ya, Pak, ya. iya, harus kita memberikan ruang bagi mereka, Mhm. ruang tempat mereka gitu. Nah, ini lokasi yang harus disiapkan pemerintah seperti itu. Oke. Heeh. Kalau tidak ada ruang kan repot mereka kemana? Iya. Hingga mereka berkumpul juga ke apa? Untuk Mhm. bicara lebih besar lagi bagaimana tempatnya ini yang perlu kita lakukan. Oh. Agar nanti dinas-dinas instansi terkait lembaga apa saja yang Mhm. kira-kira mendukung hadirlah kita untuk bisa Mmm. bersama-sama di sana. Bahwa inilah maksud kita tidak sendiri-sendiri kan. Tapi kami syukur alhamdulillah ada BN, ada perpajakan kemarin, Mhm. kemudian ada pegadaian, ada mereka banyak. Ya ini Iya. tinggal hanya kita bagaimana menampakkan sama-sama bahwa kita beri waktu untuk bersama-sama bahwa mereka dilindungi gitu loh. Bahwa saya Oke, ini saya siap. 5 menit 10 menit lah masing-masing berbicara. Ya Iya. secara masyarakat lah bicaranya. Paling kemampuan mereka kan menyedot ini gini-gini kan Mhm. kadang-kadang tertidur, kadang-kadang masuk, kadang enggak. Karena kebanyakan ilmu yang mereka peroleh. Tapi mereka taunya bagaimana bisa penjualan bagus gitu, volumenya bagus penjualannya. Kadang-kadang, "Ah, saya jong, Pak, jualan Mmm. hari ini, saya nol," misalnya, "saya tidak laku," kan ngeluh lagi gitu. Mhm. Karena Iya. situasi kondisi juga, keadaan, hujan, angin, akhirnya kan mereka bisa nggak laku sudah terlanjur masa, sudah ini yang kuliner ya, yang non Iya. kuliner juga masih kita lakukan gitu loh. Non kuliner juga ada yang kita bina. Tidak harus ke semua mereka, tetapi Iya. juga kita bantu karena mereka non kuliner tadi bagaimana mereka bisa berkelompok, kita sosialisasi situ bagaimana membuat suatu kelompok barang-barang mereka yang di-packing gitu, Mhm. yang ini akhirnya mereka bisa berjualan baik lokal maupun provinsi nantinya semua sudah ada masuk tapi yaitu cabangnya aja, tapi tidak banyak memperbaiki nih. Karena daya beli masyarakat kan namanya krisis kadang-kadang inflasi ini menghadap Mhm. ke depan, saya baca, "Oh ini ada krisis nanti ini." Ini benarkah Mmm. kita ini bisa memperbesar volume ini? Jangan-jangan nanti diperbesar tinggal jatuh lagi kena krisis. Iya. Ini keuangan, Pak. Masalahnya ini yang kita pandang. Nah, Mhm. hati-hati di sana juga kita mengarahkan ke masyarakat ini. Paling mereka ya barter antara mereka, butuh ini, butuh itu. Iya. Sebelum kita menghadapi global ini kan aplikasi kemudian ada krisis yang kita hadapi ke depan. Ini sudah mulai kan kayaknya gini, kita Mhm. dengar-dengar dari media ini kan menghadapi itu gitu. Nah ini nih perlu daya belinya bagaimana nanti. Kalau Mhm. kita perbesar ini daya beli orang nggak cukup. Arahnya kemana? Kontrak dengan Mhm. ini, oke, supaya ini lebih semangat. Nah, itu kebutuhan pangan, kebutuhan pangan mereka masyarakat, energi itu kan, Mhm. kebutuhan energi gitu loh. Harus Iya. pendekatan ke sana. Saya kira hal-hal gitu yang kalau penting yang kita lakukan. Sambil kita pedagang-pedagang yang memang mikro ini. Mikro Yang ini. lebih utama Sehingga ya. nantinya mikro ini bagaimana menyiapkan energi mereka. Misal mereka masak loh, ini energi bahan bakarnya nggak ada, Iya. gasnya nggak susah. Akhirnya jualnya besar, nilainya akan mahal. Mhm. Gasnya nyampai, listrik mereka bagaimana? Di rumah mereka untuk masak, sehingga jualan ke sana saya larinya, bukan Mmm. ininya gitu. Mhm. Ketersediaan, benar nggak? Iya, sumber daya yang dari mereka Ya. sendiri gitu ya, Ya, Pak, ya. listrik mereka bisa murah, pajak mereka Mhm. ini sehingga mereka harga mereka bisa terjangkau oleh masyarakat. Oh,
Jangan sampai terjadi harga itu naik karena gara-gara dan bahan baku mereka nggak tersedia. Minyak gorengnya tersedia gitu kan. Ini dampaknya ke sana sih. Saya mau Iya. ngangkatnya manajemen bukan pelakunya. Mereka bisa Mm-mm. nggak miliki rumah, miliki motor nanti gitu, bisa bayar ini. Itulah larinya ke sana sih. Bukan kita mengharapkan mereka jualan gitu. Tapi Ya, bapaknya tersedia untuk kehidupan mereka sendiri ya, juga ya Pak. ya saya kira itu. Mm-mm. Saya kira itu kebutuhannya. Oke. Larinya ke sana. Ya, terima kasih itu ya. Iya, Pak Filipus nih Mm-mm. kami terima kasih banyak sudah sharing sama KPPN Pangkalan Bun dan juga teman-teman di luar sana terkait dengan khususnya pemberdayaan UMKM di Iya. wilayah Kober ya Pak. Karena ini momennya juga pas ya Pak ya. Mm-mm. Ibaratnya kita setelah bangkit dari pandemi, kemudian Mm-mm. wisata-wisata di Pangkalan Bun, di Kober Nah, juga ini sudah mulai ya, membaik lagi. Kalau betul. kita lihat tempat-tempat sudah ramai lagi ya Pak ya. Mm-mm. CFD sudah ramai, Mm-mm. kemudian pesta rakyat sudah ramai. Mm-mm. Kita nunggu bergoyap aja nih Pak ya. Kita Belum. akan bantu juga Mbak, prasarana juga tahun ini juga kita akan bantu juga. Ada gerobak sih untuk UMKM, Oh, ada oke. tenda, Mm-mm. ada alat-alat untuk UMKM juga dan industri juga gitu loh. Oh, Tapi oke. ada keterbatasan, tetapi ini Mm-mm. agar benar ini tepat sasaran kemudian bisa bangkit lagi. Nah, itu yang kita lakukan sambil sosialisasi itu tadi ke Mm-mm. masyarakat. Saya kira itu harapan kita bagaimana kolaborasi antara yang lain makin mendekati, artinya Mm-mm. kita sama-sama membangun generasi muda siap untuk menangkap ini Iya. karena mereka lah yang punya digital Oh, generasi Z lah. iya Yalah kita betul sekali. mengayomi arah ke sana Mm-mm. gitu. Intinya ke sana sih. Baik. Luar biasa ya kawan-kawan 102 itu tadi sedikit sharing, Siap. bukan sedikit banyak ya Pak ya, sharing tentang pemberdayaan Ya, UMKM siap. khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama. Filipus sudah menyempatkan waktunya untuk Terima kasih berbagi juga. bersama Heeh. kami. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya. Kita berbagi lagi progresnya seperti apa kira-kira. Tadi kan ada banyak sekali target-targetnya seperti itu ya Pak ya. Ya, siap. Baik, kawan 102, demikianlah episode Arut Podcast kali ini tentang pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, udah.